Shalom, kita berjumpa kembali dalam Suara Gembala. Kali ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema makin lama makin kuat. Saudara, firman Tuhan menegaskan bahwa kehidupan yang normal bagi seorang anak Tuhan adalah suatu kehidupan yang terus bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah. Kehidupan yang terus-menerus bertumbuh dan berbuah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Sesuatu yang bertumbuh pasti akan mengalami sebuah perubahan. Contohnya misalnya, seorang bayi akan bertumbuh menjadi seorang anak, kemudian dia akan bertumbuh menjadi remaja dan terus bertumbuh menjadi orang dewasa. Dalam Alkitab, saya ingin menyampaikan ada 4 hal tentang pertumbuhan dan perubahan yang terus menggambarkan kehidupan anak-anak Tuhan. Yang pertama, apa yang harus bertumbuh? Yang pertama adalah karakter kita sampai kita mencapai karakter Kristus. Dalam 2 Korintus 3, saudara, ayat 18, dikatakan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, jadi kita melihat bahwa faktanya Allah akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi bukan berarti untuk menjadi serupa dengan Kristus kita duduk ungkang-ungkang, santai-santai, tahu-tahu diangkat masuk surga. Tidak, saudara. Jadi prosesnya menuntut kesediaan saudara dan saya untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Menjadi lebih serupa seperti Kristus itu membutuhkan kuasa ilahi dan tanggung jawab manusia, yaitu saudara dan saya sekaligus, saudara. Saudara, untuk kita menjadi serupa, yang pertama, saudara dan saya harus mau berserah kepada Tuhan. Sebagaimana dalam Roma 12 ayat 1, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, serahkanlah tubuhmu menjadi satu korban persembahan yang hidup. Jadi kita betul-betul menyerahkan hidup kita sebagai korban persembahan. Puji Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi mau kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata pada Matius pemungut cukai, ikutlah aku. Dia ikuti, lalu dia tinggalkan saudara profesinya sebagai pemungut cukai, lalu ikut. Dia serahkan hidupnya, ngikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus itu adalah hasil kemerdekaan kita atas dosa, saudara. Di mana, saudaraku yang kekasih, kita betul-betul sudah mati di dalam dosa. Untuk mencapai serupa segambar Allah, itu proses. Proses pertama, ngikuti apa maunya Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Kita serahkan semua agenda kita, ngikuti agenda Tuhan. Yang kedua, kita mau dimerdekakan dari dosa. Banyak orang Kristen yang sekian puluh tahun menjadi pengikut Yesus, tapi dosa masih menguasai baik pikiran, matanya, mulutnya, hati, dan perbuatannya. Kalau sampai dia dipanggil Tuhan, dia belum mencapai standarnya Allah, serupa segambar dengan Allah. Mari saudara, kita sudah berapa tahun jadi Kristen. Biarlah kita mau mengikuti apa maunya Tuhan dan kita betul-betul mau merdeka daripada dosa kita, saudara, ya. Kita merdeka dari dosa kita. Yang kedua, kita lihat, saudara, dalam tadi adalah menjadi serupa segambar dengan Allah dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, kita lihat kemuliaan di sini dipakai kata doksa. Doksa itu artinya, saudaraku yang kekasih, dalam konotasi adalah mengakui Tuhan, ya, dan memberikan dia tempat dalam hidup kita untuk tinggal. Itu doksa. Yang pertama, mengakui Tuhan dan memberikan dia tempat dalam hidup kita untuk tinggal dan mengubah terus hidup kita untuk menjadi serupa. Itu doksa. Jadi kita betul-betul akui Tuhan sehingga kita betul-betul percaya, tunduk, taat kepada apa maunya. Dan kita izinkan Tuhan tinggal dan mengubah terus-menerus hidup kita sampai kita menjadi serupa segambar Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Setelah sekian lama jadi Kristen, apakah dosa itu sudah terjadi? Sudah mengakui bahwa firman itu benar sehingga kita tunduk kepada apa kata firman dan mengizinkan Yesus tinggal memerintah dan rela mengubah kita, ataukah kita masih tetap mempertahankan
pendapat kita, keinginan kita, nafsu kita, bahkan hobi kita. Kalau kita betul-betul ingin serupa dengan segambar Allah, kita harus rela lepaskan, tinggalkan. Kita akan berikan hidup kita sebagai korban persembahan yang hidup. Puji Tuhan. Yang kedua yang harus terus bertumbuh yang dicatat dalam Alkitab, dalam Amsal 4 ayat 18. Dikatakan saudara, jalan orang benar itu dari terang menuju kepada terang sampai terang yang sempurna. Ini terus-menerus bertumbuh saudara. Saudara, kata terang di sini artinya wahyu, ya. Diterangi, diberi pewahyuan tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi pemahaman, pembukaan rasa firman Tuhan semakin bertambah. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang semakin mengerti, mendalami rahasia firman. Kita tidak hanya sekedar Kristen, tetapi Kristen yang betul-betul mendalami tentang rahasia firman. Sehingga firman itu tambah hari tambah terbuka. Kita semakin paham. Kita ingat dalam Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Kenapa tidak mengenal? Karena dia tidak memahami firman. Kenapa tidak paham? Karena tidak berusaha ingin memahami. Sehingga saya anjurkan setiap kita yang mendengar suara gembala, ikutlah yaitu ibadah pendalaman Alkitab. Kalau yang di Telogosari hari Kamis, kalau di Pelamongan hari Jumat. Itu penting supaya kau semakin mendalam. Supaya kita semakin terang Kristus, terang firman itu semakin jelas di dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin mengerti, memahami. Sehingga kita tidak dikategorikan umatku binasa karena tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengenal Allah. Jemaat Berea karena rajin baca Alkitab saudara. Dia memiliki hati yang lebih baik dibandingkan hati orang Tesalonika. Jadi banyak mendalami, mengerti, mempelajari. Saudara menyelidiki firman akan menghasilkan hati yang baik. Yang ketiga yang harus terus bertumbuh adalah dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Dari iman sampai kepada iman yang sempurna. Jadi firman Tuhan itu memimpin hidup kita. Karena iman itu datang dari mendengar firman. Dan iman yang kita terima dari mendengar firman itu terus bertambah. Iman Kristen tidaklah tinggal pada level yang sama. Tapi terus bertambah. Saudara, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Mari saudara, kita lihat saudaraku yang kekasih, seorang pejabat di Kapernaum. Waktu Yesus mau datang, dia menolak, jangan datang ke rumahku, aku tidak layak. Katakan sepatah kata saja, niscaya hambaku sembuh. Yesus berkata, imanmu besar, maka sembuhlah. Saudaraku yang kekasih, yaitu pembantunya yang sudah sakit parah. Seorang yang kena lelehan darah 12 tahun. Dia punya iman. Asalku pegang jubahnya saja, niscaya penyakitku sembuh. Dan sembuh. Yesus berkata, ibu, imanmu besar. Pulang, anakmu sudah sembuh. Seketika itu juga sembuh. Bagaimana dengan kondisi imanmu? Apakah sudah punya iman yang terlalu kecil, terlalu enteng? Saudara, Tuhan berkata, adakah kujumpai iman di bumi? Waktu dia datang kali yang kedua. Untuk mendapatkan iman, harus banyak membaca firman. Yang terakhir, saya baca dalam Mazmur 84 ayat 8. Mereka berjalan, makin lama makin kuat. Makin lama kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kenapa mereka berjalan makin lama makin kuat? Ya saudara, kata mereka itu berarti tidak sendirian, tetapi satu komunitas, satu grup atau persekutuan yang hendak menghadap Allah di Sion. Pada zaman itu semua orang Yahudi yang berdiaspora atau tersebar di semua wilayah harus kembali ke Yerusalem untuk beribadah di bait Allah dan merayakan hari raya tertentu. Nah, Alkitab menjelaskan banyak orang percaya tidak bisa tinggal sendiri, tapi harus ada dalam satu komunitas, keluarga, gereja sebagai tempat pertemuan dengan sesama, terutama dengan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Itulah sebabnya secara rohani kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan sesama untuk menolong dan menopang hidup kita. Karena pada hakikatnya kita manusia bukanlah orang yang kuat. Kita penuh kelemahan dan terbatas. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Alkitab menjelaskan bahwa mereka berjalan bersama-sama ke rumah Tuhan. Dan untuk berjalan bersama-sama mereka harus sehati.
Dalam Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Alkitab mengatakan untuk dapat berjalan bersama-sama harus sepakat seorang dengan yang lain. Sama halnya dengan kehidupan rumah tangga atau keluarga, di mana suami dan istri harus sepakat. 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, karena mereka saling menguatkan seorang dengan yang lain. Itulah sebabnya agar sepakat harus seiman, tertanam dan bertumbuh dalam Tuhan dan dalam gereja lokal. Dalam Matius 18 ayat 18-19 katakan, 2-3 orang berhimpun Yesus hadir, dan apa saja yang diminta Tuhan akan dengarkan, saudara. Kata sepakat dalam bahasa Yunani-nya dipakai kata simponeo, saudara. Sepakat tidak bisa didasari oleh satu orang, tapi harus beberapa orang dalam komunitas atau persekutuan. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya, kita bisa maju dan bertumbuh secara rohani jika saudara dan saya sepakat seorang dengan yang lain, sehati, satu roh, satu visi untuk melayani, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, apapun profesi kita. Simponio itu dari kata simponi, itulah suatu yang harmonis, sama seperti musik orkestra, sekalipun nada dan alat musik berbeda, tetapi menciptakan suara yang indah karena adanya keharmonisan. Demikian kita sebagai warga gereja GBDI Telukosari dan Plambangan Indah bersama-sama menjadi simponi harmonis di hadapan Tuhan. Kita berjalan makin lama makin kuat karena sepakat. Saudara, kenapa kita harus kuat? Karena dalam Mazmur 84 ayat 5-7 menjelaskan bahwa perjalanan kita bersama Tuhan pasti akan melewati namanya lembah Baka. Apa itu Baka? Dalam bahasa Ibrani artinya air mata. Lembah Baka adalah lembah ratapan, lembah tangisan, lembah air mata. Semua orang pasti akan melewatinya. Tetapi bagaimana kita dapat mengubahnya? Lembah Baka menjadi tempat yang bermata air. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siarah atau beribadah dan melayani Tuhan. Saudara, kita berjalan semakin kuat karena kekuatan kita di dalam Tuhan. Kita tidak memiliki kekuatan sendiri, kecuali saudara dan saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mengalami impartasi urapan Tuhan. Kekuatan itulah yang dapat mengubah lembah air mata menjadi lembah bermata air, yaitu lembah yang bermata air. Apapun lembah Baka yang sedang kita alami saat ini. Mungkin kau menangis karena masalah rumah tanggamu yang sangat berat. Mungkin ekonomimu terpuruk. Mungkin kau banyak utang di mana-mana. Mungkin penyakitmu tambah parah. Sementara beli obat tidak mampu. Saudara menangis setiap hari takut kalau dipanggil Tuhan. Itu lembah air mata. Kita pasti akan mengalami kekuatan baru jika saudara mengandalkan Tuhan dan sepakat berjalan bersama dalam satu komunitas dalam Tuhan, yaitu dalam gereja Tuhan. Mari bagi saudara yang belum terlibat dalam kebaktian rumah tangga, saya anjurkan, saudara itu orang yang lemah, penuh keterbatasan, banyak air mata kau hadapi, dan kau akan meratap terus kalau tidak menggabungkan diri di dalam persekutuan rumah tangga, karena di sana saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang. Saudara akan mendapatkan satu kekuatan, lembah air mata menjadi lembah mata air. Nah, saudara, sepakat yang pertama dan utama harus bersifat vertikal, yaitu hubungan dengan Tuhan, artinya sepakat dengan apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan. Saya sepakat Tuhan, saya setuju apa kata Engkau. Baru kita dapat sepakat secara horizontal, yaitu hubungan kita dengan sesamanya. Lembah air mata diubah menjadi lembah mata air. Kenapa? Karena kekuatan kita di dalam Tuhan dan berhasrat untuk melayani Tuhan. Kalau saudara punya hasrat ingin melayani Tuhan, yaitu terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saudara, dan untuk saudaraku yang kasih, karena saudara bersekutu dengan Tuhan, saudara akan mengalami perubahan dari lembah air mata menjadi lembah mata air. Dalam Yesaya 40 ayat 27-31, di lembah Baka dan air mata, yaitu masalah keluarga, sakit penyakit, masalah ekonomi, atau masalah apapun, seringkali membuat kita kecewa, tidak bersemangat, tidak berdaya, bahkan kecewa. Tapi Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia senantiasa memperhatikan keadaan kita, hanya pengertiannya tidak terduga. Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru kepada mereka yang menanti-nantikan Tuhan.
Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Supaya kita tidak tenggelam dalam lembah air mata. Tapi mengubah menjadi lembah bermata air. Mari kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Minta supaya Tuhan beracara. Bagaimana kita bisa mengubah lembah baka menjadi lembah bermata air. Dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kita tidak memiliki kekuatan, saudara. Kita hanya bisa kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itulah sebabnya kita membutuhkan setiap hari impartasi kekuatan dari Tuhan. Dalam Yeremia 9 ayat 23, firman Tuhan menegaskan kepada kita supaya kita jangan bermegah dengan harta, kekayaan, kedudukan, bahkan kekuatan kita. Karena kita kenal Tuhan lebih dalam lagi, maka kita sadar apa yang aku punya tidak ada apa-apanya. Suatu saat dia tidak bisa menopang, hanya kekuatan dari Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 katakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kata kuat itu selalu dihubungkan dengan kasih karunia Tuhan. Artinya kita tidak menjadi kuat, tidak bisa kuat tanpa pertolongan Tuhan. Kasih karunia itu pemberian Tuhan. Berjalan makin lama makin kuat hanya mungkin jika kita tahu diri bahwa kita tidak memiliki kekuatan sendiri. Kita membutuhkan Tuhan senantiasa setiap saat dan kuasa doa, kuasa persekutuan bersama-sama. Karena di mana Tuhan hadir, di situ, di sana kita akan mengalami impartasi kekuatan daripada Tuhan. Dalam Ibrani 2 ayat 1 katakan, kalau kita betul-betul saudaraku yang kasih memperhatikan apa yang kita dengar yaitu firman Tuhan, kita kuat sehingga kita tidak terbawa arus, kita tidak kintir, tapi kita tetap bertahan. Sebagai terakhir dalam Ibrani 4 ayat 2 katakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Banyak firman yang tidak berguna karena tidak bertumbuh. Sehingga walaupun banyak dengar firman, tapi lemah, jatuh, terpuruk. Karena firman yang dia dengar percuma, sia-sia, tidak bertumbuh. Kita hanya dengar, tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Saudara, di dalam saudaraku yang kasih firman Tuhan, di dalam dalam Ibrani maksud saya, dia menasihatkan kepada anak-anak muda, kamu adalah kuat sehingga kau mengalahkan iblis oleh karena firman. Jadi anak-anak muda yang terkenal kuat karena firman. Firman itu yang membuat kita kuat. Tapi firman itu jadi sia-sia, tidak bertumbuh, tidak berguna karena tidak dipraktekkan. Mari saudara, kita harus semakin karakter kita menjadi semakin serupa dengan gambarnya Allah. Ya, pemahaman kita terhadap rahasia firman semakin lama semakin dalam. Kita paham. Iman kita semakin hari semakin kuat. Dan perjalanan kita semakin hari semakin kuat. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang berkemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Kiranya firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Mungkin saat saudara mendengar suara gembala ini, ada di antara saudara yang butuh doa. Baik masalah apapun atau sakit penyakit. Mari kita sama-sama berdoa. Taruh tangan imanmu pada bagian dada, saya ingin berdoa. Bapa kami yang di surga, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hatimu, firman Tuhan. Di mana firman Tuhan hari ini menasihatkan supaya kami semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin serupa segambar dengan Allah, semakin hari semakin mendalam mengetahui memahami rahasia firman, semakin hari semakin kuat iman kami, bahkan semakin hari semakin kuat dalam perjalanan hidup kami. Tuhan ampuni kalau selama ini kami hanya mendengar firman sehingga firman itu tidak ada gunanya, tidak ngefek untuk masalah kami, karena kami hanya sebagai pendengar, bukan sebagai pelaku firman. Mulai hari ini kami akan menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami kuat dalam menghadapi segala situasi. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Saat ini Engkau melawat anak-anak-Mu yang sedang menghadapi persoalan. Kalau ada yang susah Tuhan, baik masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah masa depan, kiranya Tuhan tolong berkati mereka, berikan kekuatan yang lemah,
Berikan Tuhan, oh Tuhan, penghiburan bagi yang susah. Berikan pengharapan bagi yang putus asa. Dan jikalau ada yang sakit Tuhan, Engkau melawat. Engkau sebagai dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Engkau berkuasa untuk menyembuhkan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, besok, sampai selamanya. Hari ini juga kami dengan iman pegang janji Allah. Bahwa doa orang benar besar khasiatnya. Hari ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Baik yang sakit menyerang bagian kepala, panca indera, maupun yang menyerang bagian jantung, liver, ginjal, paru-paru, pankreas, bahkan seluruh organ tubuh. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kami doakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh oleh pilu Tuhan. Tuhan menyembuhkan, sehat kembali, pulih kembali, dan diberikan panjang umur. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan mengabulkan permohonan kami karena sudah kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Dia Yesus memberkati. Sampai jumpa di Suara Gembala yang akan datang. Haleluya, amin.